ya. Nah, Pada malam hari ini saya akan iya, ditemani oleh balik. Dokter Etia Ekayana dari RSU Inanta Padang Sidempuan. Cheers, Ya, Mark. selamat malam Dokter. Apa kabarnya? Oke, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh di belakang saya ya, hati-hati ya guys, jangan sampai kamu pikun ya. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa belajar sesuatu, bagaimana kita memperlambat, kalaupun kita harus, nanti kita dengarkan ya sharing dari Dokter Etiana. Tapi kita juga paling tidak tahu bagaimana cara-cara mengatasinya kalau kita misalnya sudah sampai pada tahap yang kurang baik tadi ya. Nah, di sini setahu saya Dokter Etiana juga akan sharing tindakan-tindakan pencegahannya dan kemudian juga ketika kita sudah mengalami hal seperti itu pastinya juga ada yang bisa dilakukan. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya mungkin Bapak Ibu mendengar untuk diri sendiri, tetapi juga mungkin Bapak Ibu setelah mendengar ini Bapak Ibu akan bisa lebih memahami apabila orang-orang di sekitar kita mengalami kepikunan. Ya, karena kita semua pasti nggak ada yang mau ya Bapak Ibu ya mengalami kepikunan, tetapi itu kadang-kadang dengan berjalannya waktu ya, dengan usia yang bertambah kita bisa saja mengalami itu. Nah, Bapak Ibu semua, boleh Bapak Ibu taruh di kolom chat sembari kita menunggu dari Dokter Etiana ya untuk muncul kembali. Dari mana saja nih kotanya nih Bapak Ibu? Supaya saya juga bisa menyapa ya dari kota-kota mana saja. Tadi sebagian teman saya sudah saya sapa. Ada Ibu Cecilia Pak Anwar dari Surabaya. Ada Ibu Megawati dari DKI. Ya, tadi ada Ibu Anah dari Cirebon. Ya, Pak Ivan dari Bandung. Nah, ya ini juga ternyata ada yang dari Surabaya ya. Oke, Ibu Mas Tito ya, Tito tentunya ya. Siapa lagi teman-teman yang lain? Mungkin kita bisa jadi saling menyapa. Ada Bu, ini Ibu Dela Bu dari Oki, Padang Dokter Sidempuan. Etianya itu kelempar belum bisa masuk lagi nih lagi berusaha. Oke, iya Pak, Pak Dwi, nggak apa-apa ya. Lagi dicoba lagi, tadi kelempar ya. Kemudian ada Pak Evan dari Padang Sidempuan. Terima kasih nih. Kita jadi banyak teman dari Padang Sidempuan ya. Pak Hendri dari Jakarta. Pak Bambang. Ada Pak Bambang Malam. juga dari Sidoarjo Malang. Oke, siapa lagi? Nah, ada Bu Gusti, Bapak Gusti Rizal dari Bandung. Tapi sekarang lagi ada di Kalimantan. Oh, mudah-mudahan signalnya bagus ya, Bapak ya di Kalimantan. Dan mudah-mudahan nih hari ini kita lancar-lancar aja ya. Kadang-kadang tuh signal juga suka tidak bersahabat ya. Pernah pada satu saat ya saya lagi online, tiba-tiba signal saya juga ini hilang Bapak Ibu. Waktu itu saya sebagai pembicara, jadi sempat menunggu beberapa saat. Mudah-mudahan hari ini kita tidak sampai ada masalah ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Dokter Etiah ini bisa muncul lagi. Nggak ada background ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Atau kita boleh Halo, juga nih? Yes. halo Mbak Oki, saya pakai handphone aja ya. Nggak tahu kenapa nih, Oke. ya entah sinyal atau gimana susah banget kayaknya masuk ya. Teman-teman juga banyak yang bilang susah masuk nih. Ya udah nggak Oh, apa-apa, ya. kita mulai aja ya. Ya, silahkan. Silahkan, Ibu. Ah, ah. Eh, Mas Ilham bisa di-share ya, udah? Izin dokter dari video dulu dokter. Oke, boleh ya. Saya buka dulu ya. Terima kasih ya Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf tadi atas kendala ya, ada kendala jaringan ya. Terima kasih saya ucapkan nih kepada Mbak Oki, ada Pak Dwi ya, ada komunitas PSMTI ya, Indonesia Belajar, ada Alzi Medan dan Rumah Sakit Umum Minanta.
yang sudah menyelenggarakan bincang-bincang malam kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Etia Ekayana, spesialis neurologi dari Yayasan Alzheimer Indonesia Capture Medan dan Rumah Sakit Umum Inanta. Selama 1 ke depan kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu mengenai kepikunan atau demensia. Mengapa saya memakai istilah demensia bukan pikun ya, karena kita tahu sendiri bahwa pikun itu biasanya identik dengan gangguan daya ingat. Nah, sementara demensia itu tidak hanya terbatas pada gangguan daya ingat saja, tetapi bisa ada gangguan perilaku, bahasa, komunikasi, dan bahkan emosi. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai demensia ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah video berikut ya. Silakan Mas Ilham. Suaranya nggak ada ya Mas Ilham ya? Ya, suaranya belum muncul nih Mas Ilham. Fungsi otak. Oke. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Oh, ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah. Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja.
Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Tarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal tersebut dapat bahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara Izin dokter, video sudah selesai. Suaranya mulai nggak ada lagi ya. Sudah selesai dokter, sudah Oke, terima kasih Mas Ilham. Oke, kita buka saya dulu ya, Mas Ilham ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada yang kena gejala Alzheimer belum? Mudah-mudahan belum ya. Oke, saya akan mulai presentasi dulu ya Mbak Oki ya. Nah, jadi judul kita adalah mengenal gejala demensia. Next. Jadi apa bedanya pikun dan demensia? Ya mungkin selama ini kita itu banyak taunya pikun ya dibandingkan demensia. Nah, jadi pikun itu sebenarnya berbeda dengan demensia. Pikun itu sendiri biasanya identik dengan gangguan daya ingat yang terkait dengan penuaan. Jadi pada pikun itu terjadi penurunan dari kemampuan berpikir, konsentrasi maupun kemampuan untuk mengingat. Tetapi pada demensia berbeda. Demensia ini tidak terbatas pada gangguan daya ingat saja, tetapi juga bisa ada gangguan perilaku, bahasa, komunikasi, saraf dan juga emosi. Dan demensia ini sendiri bukanlah merupakan bagian normal dari proses penuaan. Demensia Bapak Ibu memang sering di-mute ya. Iya, terima kasih. Jadi demensia ini memang lebih sering terjadi pada usia di atas 65 tahun ya. Next. Apa itu demensia? Ya. Nah, demensia itu merupakan suatu sindroma. Jadi sindroma itu adalah suatu kumpulan gejala dari penurunan fungsi intelektual yang mengganggu aktivitas sehari-hari, baik aktivitas sosial maupun profesional, di mana pada orang dengan demensia itu bisa terjadi gangguan memori atau daya ingat, gangguan perilaku, emosi, gangguan pengambilan keputusan, dan juga gangguan komunikasi yang di mana gangguan-gangguan ini sifatnya itu progresif, artinya semakin lama akan semakin berkembang, semakin buruk. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar otak ya, yang sebelah kiri itu adalah gambaran otak orang normal. Nah, pada orang dengan demensia Alzheimer itu terjadi penciutan ukuran otaknya. Jadi ukuran otak itu lebih mengecil yang kita sebut dengan atrofi. Penduduk lansia diperkirakan dari tahun 2010 sampai 2035, di mana itu Indonesia mengalami peningkatan dari jumlah populasi penduduk lansia, yaitu sebesar 7,56% di tahun 2010, dan diperkirakan jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 15,77% di tahun 2035. Hal ini juga terjadi akibat semakin meningkatnya angka harapan hidup, sehingga populasi dari penduduk lansia juga akan semakin meningkat. Oke, next ya. Dan ya, angka kejadian demensia itu sendiri jika dibandingkan di negara yang low income dan high income, itu justru di negara-negara yang berpenghasilan tinggi itu angka demensianya jauh lebih rendah dibandingkan yang low atau yang middle country ya. Nah, next.
Jadi ada 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun itu mengidap demensia Alzheimer. Jadi setiap 3 detik ada 1 orang terdiagnosa demensia Alzheimer. Next ya, dan demensia itu sendiri ibaratnya merupakan suatu payung ya. Demensia itu adalah kumpulan dari gejala yang menampilkan gangguan dari fungsi otak. Demensia ini sendiri ada banyak jenisnya. Ada demensia Alzheimer, demensia vaskular, demensia Lewy body, frontotemporal dan demensia lainnya. Dan dari semua jenis demensia ini yang jumlahnya yang populasi yang paling banyak itu adalah demensia Alzheimer ya, sebanyak 50 sampai 75%. Sedangkan demensia vaskular itu biasanya berhubungan dengan gangguan-gangguan pembuluh darah, misalnya pada pasien stroke ya. Ada demensia Lewy body juga, demensia frontotemporal biasanya cenderung dengan gangguan perilaku. Dan kita akan fokus ke demensia Alzheimer, karena ini merupakan populasi yang paling banyak. Next yuk, Elham. Oke, jadi tadi kita sudah melihat video ada 10 gejala utama demensia. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah next, gangguan daya ingat ya. Jadi orang dengan demensia atau yang kita sebut nanti dengan ODD itu seringkali gangguan gejala awalnya adalah gangguan memori atau daya ingat. Dan gangguan memori yang sering terjadi pada orang demensia, gangguan awal biasanya adalah recent memory atau memori jangka pendek yang baru dikatakan beberapa menit yang lalu itu sudah lupa, dan sehingga orang dengan demensia itu kita tahu sering menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Dan memori jangka panjang misalnya dia sekolah di mana, lahir di mana, itu biasanya tetap terjaga, tetap bagus. Dan walaupun nanti pada stadium yang lebih lanjut, memori yang jangka panjangnya juga akan menghilang. Yang kedua adalah gangguan yaitu sulit fokus. Nah, jadi ODD ya itu kadang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari yang sudah biasa dia lakukan. Contohnya nih, tidak tahu cara memasak suatu makanan atau bingung cara mengoperasikan handphone, TV ya yang biasanya tahu ini sudah lupa gitu. Sehingga biasanya mereka cenderung untuk melakukan pekerjaan itu waktunya jauh lebih lama dari yang sebelumnya. Gangguan yang ketiga, gejala yang ketiga adalah sulit melakukan kegiatan familiar sehari-hari. Contohnya, kesulitan untuk melakukan tugas ya, merencanakan keuangan, bingung cara mengemudi ataupun, melakukan perencanaan mau pergi kemana itu sudah bingung ya, saatnya sudah terganggu. Nah, gejala yang keempat adalah disorientasi. Biasanya orang dengan demensia itu cenderung mengalami gangguan disorientasi yang paling sering adalah waktu dan tempat. Jadi bingung tanggal, ini hari apa, kemudian tempat yang sudah sering dilalui itu lupa, sehingga tidak heran makanya orang dengan demensia itu sering kesasar, lupa jalan pulang ya. Nah, itu yang berbahaya biasanya. Dan yang kelima adalah gangguan dari kesulitan memahami visual spasial. Nah, visual spasial ini merupakan kemampuan untuk mengkoordinasi jarak dan ruang dari pandangan mata. Jadi misalnya orang dengan demensia itu sulit untuk membaca ya, kemudian memakai pakaian yang tidak serasi atau kesulitan untuk membedakan warna, bahkan sulit untuk mengenali wajah dirinya sendiri. Lihat di cermin itu bingung, ini siapa gitu, lupa ya, bisa sampai lupa seperti itu. Nah, gejala yang keenam adalah gangguan berkomunikasi ya. Memang orang dengan demensia itu cenderung kalau berbicara ya terkadang dia sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Jadi identiknya misalnya dalam berbicara tiba-tiba terhenti, terdiam, kemudian dia bingung mau ngomong apa gitu ya. Jadi sering hal ini yang memicu jadi percakapan itu cenderung pasif ya dengan orang dengan demensia ini. Nah, gejala yang ketujuh adalah suka menaruh barang tidak pada tempatnya. Nah, karena lupa ya, sebenarnya lupa barang yang harusnya diletakkan di tempat itu, dia lupa. Cenderung jadinya untuk menuduh orang di sekitarnya mencuri barang dia atau menyembunyikan barang dia. Jadi sering seperti ini gejalanya, sehingga kita harus meletakkan barang-barang itu selalu di tempat yang sama. Gejala yang kedelapan adalah salah membuat keputusan. Ini contohnya nih memakai kaos kaki yang kanan warna merah, yang kiri warna biru, yang nggak matching kan gitu ya. Dan untuk perawatan diri sendiri pun biasanya sudah terabaikan ya, dan juga baik dalam segi kalkulasi terganggu, jadi sering untuk mengembalikan uang itu salah atau mungkin membayar juga jumlahnya salah. Itu salah satu gejala yang sering dijumpai pada ODD juga. Nah, gejala yang ke-9 adalah
cenderung menarik diri dari pergaulan. Jadi orang dengan demensia itu lebih suka menyendiri, terkadang juga kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas, melakukan hobi yang biasanya dia sukai sehari-hari, ataupun tidak mau bersosialisasi lagi. Nah, gejala yang ke-10 adalah adanya perubahan perilaku dan kepribadian. Nah, ini dianya yang paling banyak sekali dikeluhkan oleh caregiver atau keluarga, di mana orang dengan demensia atau keluarganya itu menjadi cenderung mudah marah, kadang juga menjadi seperti depresi, menangis, ya, ataupun yang kepribadiannya berubah, yang biasanya itu ceria menjadi cenderung menarik diri, diam, ataupun menjadi marah-marah. Nah, itu yang terkadang memang membutuhkan banyak ini ya, kesabaran ya bagi para caregiver-nya. Oke, next. Nah, jadi apa aja faktor-faktor resiko demensia? Yang pertama tentunya adalah usia, di mana demensia ini kita tahu lebih sering terjadi pada usia di atas 65 tahun. Dan yang kedua, demensia paling sering terjadi pada jenis kelamin wanita dibandingkan laki-laki. Nah, ini yang ibu-ibu harus lebih hati-hati ya. Kenapa demensia itu lebih banyak pada perempuan? Ya, ini terkait dengan hormonal juga. Kita tahu bahwa hormon estrogen itu memiliki fungsi untuk melindungi dinding-dinding pembuluh darah. Semakin bertambahnya usia, maka hormon ini juga akan semakin berkurang, sehingga fungsi proteksinya otomatis juga akan semakin berkurang, termasuk ke pembuluh-pembuluh darah di otak, sehingga wanita itu, perempuan lebih cenderung beresiko lebih tinggi terkena demensia. Dan yang ketiga adalah faktor riwayat keluarga atau genetik keturunan. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan demensia itu memiliki resiko untuk mengalami demensia Alzheimer juga. Jadi jika orang tua kita mengalami demensia Alzheimer, maka kita juga beresiko untuk mengalami demensia. Walaupun jangan takut dahulu ya, jangan takut dulu. Resiko untuk demensia itu yang dari faktor keturunan itu biasanya kecil, hanya sekitar 1% atau ada literatur 2-3% saja ya. Yang keempat adalah riwayat penyakit. Jadi penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, stroke, cedera kepala, obesitas, dan kolesterol itu semuanya adalah faktor-faktor yang resiko terjadi demensia, terutama pada demensia yang jenis vaskular. Next. Nah, bagaimana mendiagnosis demensia? Yang pertama tetap adalah melalui anamnesis, yaitu kita tanya riwayat penyakitnya, gejala-gejala yang muncul, atau misalnya gejala gangguan memori, kemudian ada atau tidak riwayat keluarga yang mengalami keluhan yang sama. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik dan neurologi. Yang ketiga pemeriksaan fungsi kognitif atau daya ingat. Jadi di beberapa negara, di beberapa rumah sakit ya di Indonesia itu sudah ada yang namanya klinik memori. Klinik memori itu kita bisa memeriksakan fungsi kognitif atau fungsi daya ingat kita dengan alat yang lebih lengkap. Yang keempat adalah pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi maupun biomarker. Jadi biomarker untuk mendeteksi demensia ini bisa melalui darah ataupun dari cairan sumsum tulang. Oke, next. Nah, kalau ditemukan gejala di atas, lalu bagaimana? Nah, yang pertama tentunya kita harus periksakan dulu ya kesehatan fisik dan mental kita ke dokter yang berkompeten, yaitu ke dokter spesialis saraf. Kemudian akan dilakukan deteksi dini nih ya, dengan screening tes fungsi kognitif, pemeriksaan penunjang lainnya seperti imaging dan laboratorium. Nah, jangan lupa juga bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer, bisa follow di Alzi Medan ataupun di Alzi Indonesia ya, ada Facebook, Instagram, dan YouTube-nya. Oke. Next. Pentingkah kita mendeteksi dini? Tentu sangat penting, karena bila segera terdeteksi, maka demensia ini akan segera mendapat penanganan. Otomatis juga tentunya akan mengurangi beban dari keluarga. Dan sayangnya, next ya, sampai saat ini meskipun banyak sekali penelitian yang dilakukan, hingga saat ini belum ada obat yang dapat mengobati demensia. Jadi obat yang ada ya itu hanya untuk memperlambat progresivitas penyakitnya. Artinya ibaratnya seperti anak tangga ya, jangan langsung turun gitu. Jadi semakin lambat gejala penyakitnya kita perlambat ya, seperti itu. Oke, next. Ada juga jenis demensia yang sifatnya reversible. Contohnya demensia yang disebabkan oleh kondisi-kondisi metabolik. Ya, jadi kalau misalnya kondisi metaboliknya diperbaiki, maka demensia juga akan membaik. Dan tujuan pengobatan pada demensia Alzheimer itu adalah lebih untuk memperlambat progresivitas penyakitnya dan mempertahankan kemandirian orang dengan demensia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Oke. Dan bagaimana pada demensia pada usia muda? Bisa tidak ya orang usia muda terkena demensia ya. Jadi ada juga demensia Alzheimer itu yang terjadi di bawah usia 65 tahun yang disebut dengan young onset demensia Alzheimer. Biasanya demensia di usia muda itu berhubungan dengan genetik.
Dan di usia-usia 20 atau 30 biasanya itu demensia itu merupakan bukan pikun itu merupakan suatu mild cognitive impairment atau gangguan daya ingat yang ringan di mana terjadi kerusakan dari daya ingat atau kognitif yang ringan. Contohnya kesulitan untuk mengingat hal atau berpikir yang jernih, di mana gejalanya ini tidak cukup untuk mengarah ke demensi Alzheimer. Dan biasanya gangguan daya ingat pada usia muda itu ada pencetusnya, misalnya adalah beban stres, beban kerja yang berat, masalah rumah tangga, keuangan, penyakit, dan sebagainya. Dan biasanya akumulasi stres dan depresi juga termasuk. Dan namun 10-20% itu akan berkembang menjadi demensia Alzheimer. Oke, next. Nah, bagaimana mengurangi resiko demensia? Yang pertama tentunya adalah kita intervensi aktivitas fisik, olahraga rutin, ya. Kemudian juga hindari merokok, kemudian pola makan yang bagus, menghindari alkohol, dan intervensi kognitif. Artinya stimulasi daya ingat itu bisa dengan melakukan olahraga yang bersifat untuk menstimulus daya ingat. Contohnya bermain TTS, bermain puzzle, ataupun main catur ya, dan ikut serta di aktivitas-aktivitas sosial. Jadi jangan hanya mengurung diri di rumah, tetapi ODD itu kita ikut sertakan juga di acara-acara sosial atau acara-acara di kegiatan-kegiatan di rumah, misalnya pengajian ataupun arisan seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk menjaga berat badan ideal serta mengkontrol faktor-faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan juga masalah pendengaran dan depresi. Oke, next. Nah, yang pertama ya menjaga kesehatan jantung. Ya, seperti saya katakan tadi, ya kita harus menjaga makanan dan minuman yang sehat, mengkontrol tekanan darah, kemudian jika ada obesitas, kita harus turunkan berat badan sampai ideal, dan jangan merokok. Next. Oke. Nah, perbanyak asupan sayur dan buah, khususnya buah-buahan atau sayuran. Ada gangguan ya sedikit ya, Bapak Ibu, kita tunggu ya, Dokter Etia untuk join kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau dari yang kita pelajari tadi ya, betapa ternyata beberapa hal yang diungkapkan itu kok juga ada gitu ya di antara kita mungkin mengalaminya. Nah, nanti kita akan tanyakan ya, kalau hanya beberapa gejala atau ringan, apakah itu kita juga sudah dianggap dengan demensia ya. Dan satu hal yang saya em, bersyukur ya, karena kita juga ternyata tahu cara mencegahnya. Salah satunya tentang makanan sehat ya, banyak makan sayuran, banyak makan buah, banyak olahraga. Nah, semuanya itu sebetulnya memang selalu didengung-dengungkan untuk menjaga kesehatan kita. Dan ternyata hari ini, malam ini kita belajar bahwa hal ini juga dapat mengurangi potensi demensia yang mungkin bisa kita alami. Jadi ya singkatnya, yuk kita mulai menjaga kesehatan sejak muda ya. Karena kesehatan itu lagi, makanannya, ya tidak stres. Tadi dikatakan juga ya, ternyata kalau kita stres, kemungkinan kita mengalami demensia juga semakin tinggi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Dokter Etia segera join kembali. Oke, maaf tadi ada sedikit Iya, gangguan ya. Oke, silakan. kita next ya. Tadi sampai di mana ya? Oke, ini salah satu olahraga ya. Olahraga itu tentunya juga dianjurkan ya dalam mencegah faktor resiko demensia. Jadi olahraga rutin, misalnya walaupun cuma 1 jam atau setengah jam, tapi reguler setiap hari itu akan jauh lebih bagus daripada kita olahraga sampai 5 jam tapi seminggu sekali ya. Kemudian ini juga ada senam poco-poconya Alzi ya. Senam poco-poco Alzi itu dia gerakannya, nanti Bapak Ibu boleh lihat di YouTube ya. Dia gerakannya ada gerakan yang simetris ya, kanan dan kiri. Jadi tujuannya adalah untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri kita. Dan jangan lupa tetap beraktivitas dan melakukan keterampilan yang kita miliki. Misalnya punya hobi. Nah, hobi itu dikerjain ya. Jadi jangan hanya di masa-masa pensiun tuh hanya di rumah aja, tidak boleh. Jadi tetap harus aktif. Oke, next.
Nah, untuk menstimulasi otak, fisik, dan mental ini juga banyak caranya ya. Bisa dengan seperti saya bilang tadi, melakukan, olahraga otak, bagi bapak-bapak yang suka main catur itu bagus ya buat olahraga otak, kemudian juga melakukan hobi, bermain, TTS atau puzzle itu juga bagus ya untuk melatih, otak kita ya. Oke, next, Ilham. Nah, jangan lupa tetap bersosialisasi, bergabung di komunitas-komunitas Alzheimer atau di komunitas-komunitas yang lainnya, tetap aktif dan produktif ya. Itu bisa mengasah otak dan juga untuk mencegah progresivitas dari kepikunan itu sendiri. Jadi kita harus tetap bersosialisasi. Oke, jadi pada intinya, di akhir kata ya kita harus mengenali gejala demensia ini sejak dini dan jangan menganggap remeh kepikunan yang terjadi pada orang tua kita. Untuk, mencegah itu jauh lebih baik, tapi mengurangi resikonya akan jauh lebih baik ya. Jadi mungkin sekian dari saya, jangan maklum dengan pikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada foto kegiatan dari Alzi Medan ya. Saya kembalikan ke Mbak Oki ya. Oke, terima kasih Dokter Etia. Jelas sekali ya. Kita tadi belajar banyak nih, dan kita juga tadi sudah melihat ya beberapa gejala dari kepikunan atau demensia ini. Nah, saya sekarang mungkin akan membuka pertanyaan ya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya persilahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung membuka mic dan langsung bertanya ya. Dengan demikian kita juga Bertanya, bisa Bu. langsung. Oke, mulai dari Pak Ivan dulu. Silakan Pak Ivan. Sorry, saya ganggu dikit nih. Bu dokter, saya Silakan mau Pak tanya. Ivan. Ya, saya tuh bekas pasien lumpuh. Cukup lama dan Bu Oki tahu. Ya. Selama ini saya perawatan dan sekarang saya sudah bisa jalan dan mulai setengah lepas tongkat. 2 tahun terakhir ini, saya mulai merasa gini. Anak saya mulai bilang, "Pak, udah tanya kok tanya lagi sih?" Nah, saya bilang, "Udah makan belum? Udah mandi belum?" Gitu. Nah, saya pikir apakah ini udah mulai gejala ke sana, Bu? Pertama. Tapi dengan sadarnya saya ini, dan sekarang sudah tidak. Kenapa? Saya polanya hanya, nggak tahu benar atau salah, tapi yang saya alami, saya coba perbaiki, apa yang mau saya tanyakan, saya tunda. Ya, jadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan, katakan, saya menunda. Dan itu menghindari komentar atau anak bilang, "Bapak kok tanya?" Nah, apakah itu suatu pertanda mau mulai pikun atau apa nih, Dok? Oke, jadi Pak, Bapak mungkin pernah mengalami stroke ya, kelumpuhannya kena stroke ya. Jadi ada kemungkinan. Saya ada tumbuh tulang baru, jadi di pusat saraf. Ya, itu. Jadi secara itu bukan dari stroke. Saya bersyukur tidak ada asam urat, kolesterol segala nggak ada, ya kan? Jadi nggak ada darah tinggi, nggak ada apa-apa. Ini hanya sesuatu yang berbeda. 7 tahun saya baru berobat. Usia saat ini berapa Pak Irfan? Usia saat ini berapa? Hampir 75. Hampir 75. Oke, ya bagus ya. Aslinya 59. Oke. Oh, 5. Oke. Jadi gini Pak Irfan ya. Memang gejala awal pada demensia itu biasanya adalah yang pertama sering gangguan memori. Tergantung si jenis demensianya apa ya. Gangguan memori itu biasanya terjadi gangguan yang recent memory atau memori yang jangka pendek. Jadi cenderung menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Nah, kalau Pak Irfan sendiri merasa ini memang bukan sesuatu yang disengaja, memang lupa ya, masih ada kemungkinan ke arah mild cognitive impairment atau gangguan daya ingat yang ringan di mana yang terganggu hanya domain kognitifnya. Jadi belum ada gangguan kalkulasi, gangguan perilaku itu belum ada. Jadi belum bisa ke arah demensianya. Seperti itu. Kan saya masih bisa hitung-hitung uang segalanya. Nah, iya. Artinya domain kognisi itu bagian dari fungsi kognisi kognitif itu artinya fungsi luhur ya. Itu salah satunya adalah memori. Selain ada kalkulasi, atensi, eksekutif banyak ya. Jadi pada Pak Ilham tadi ya, Pak Irfan ya, itu ada sering menanyakan hal yang sama berulang-ulang yang mungkin
Kalau memang itu bukan sesuatu yang disengaja, artinya memang bukan sesuatu yang disengaja menanyakannya. Artinya memang sudah mulai ada gangguan di memori yang recent memory atau memori yang baru. Makanya ditanyakan lagi. Dan sementara gangguan yang lainnya belum ada. Jadi kalau Oke. sampai saat ini sih belum bisa kita bilang kategorikan demensia. Mungkin hanya merupakan suatu mild cognitive impairment atau gangguan kognitif yang ringan di mana hanya domain memori saja yang terganggu. Jadi belum bisa kita kategorikan ke demensia seperti itu. Dia gampang lupa kalau ada utang, Bu. Itu kayak semua orang lupa ya Oke. Pak Irfan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu Oki. Oke, sama-sama Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Nah, teman-teman yang lainnya silakan nih kalau ada pertanyaan lagi. Karena lebih enak juga langsung ya dengan izin dengan mic itu akan lebih mudah ya langsung bertanya kepada dokter dibandingkan dengan chat nih. Coba saya lihat ya Iya. chatnya. Chatnya juga belum ada nih dok. Nah, sembari menunggu teman-teman semuanya, kalau ya dokter ya, kalau ada orang yang dari sejak muda tuh usianya mungkin kita bisa ngomong ya 20 plus ya, hampir 30 plus gitu ya. Memang sudah suka lupa menaruh sesuatu. Ya, apapun itu misalnya baru taruh barang di mana terus nanti carinya bingung gitu ya. Atau baru taruh sesuatu kemudian dia ingatnya sesuatu yang lain. Nah, hal seperti ini hanya karena kebiasaan buruk atau kita juga bisa sebut ini ada gangguan dengan demensia tadi harusnya enggak ya karena masih muda gimana nih dok? Jadi gini Mbak Oki, terima kasih Mbak Oki ya. Jadi gini Mbak Oki ya, sebenarnya memang demensia itu lebih sering terjadi pada usia tua di atas 65 tahun ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita yang berusia muda juga bisa mengalami demensia. Demensia di usia muda, kalau jenisnya demensia Alzheimer itu biasanya identik dengan gangguan genetik atau faktor keturunan ya. Tapi kalau pada usia muda misalnya 20-30-an sudah ada gangguan sulit berkonsentrasi, gangguan memori seperti tadi yang Mbak Oki bilang lupa meletakkan barang, itu sebenarnya dia belum bisa kita golongkan ke arah demensia. Walaupun nanti juga bisa berkembang ke arah demensia, tapi kecil sekitar 10-20% ya. Jadi itu lebih ke mild cognitive impairment atau gangguan daya ingat. Biasanya gangguan kepikunan kita bilang kepikunan di usia muda itu akibat dari berbagai faktor, multifaktor. Yang paling banyak adalah tekanan atau stres emosional, beban kerja yang tinggi, terlalu banyak mungkin mengerjakan tugas yang bersamaan sekaligus, kemudian juga masalah-masalah konflik ya, yang lainnya itu yang menekan ya, sehingga terjadilah yang namanya mild cognitive impairment atau gangguan daya ingat yang ringan, masih cenderung ringan. Kalau pada demensia itu dia clue-nya adalah sudah terjadi gangguan perilaku yang menyebabkan gangguan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Artinya seperti itu. Jadi kalau ditanya pada usia muda bisa nggak pikun? Bisa nggak menjadi demensia? Bisa. Walaupun yang seperti saya katakan tadi, jika kita punya keluarga dengan demensia Alzheimer, ya kita beresiko untuk mengalami demensia Alzheimer. Tetapi kemungkinannya hanya kecil, sekitar 1-3% ya. Artinya memang demensia ini multifaktor, tidak hanya faktor genetik saja, tetapi lebih ke faktor lingkungan, faktor eksternal. Jadi dari pola hidup yang tidak sehat, pola makan, stres, kurang tidur, dan itu semua sangat mempengaruhi terjadi demensia. Jadi kesimpulannya itu orang dengan usia muda, ya tadi juga ada yang menanyakan ke saya sih, ada yang nanyain ya. Orang dengan usia muda itu tetap bisa mengalami demensia, tetapi biasanya jenis kepikunan di usia muda merupakan suatu mild cognitive impairment atau gangguan daya ingat yang ringan, bukan demensia ya, seperti demensia Alzheimer. Seperti itu Mbak Oki. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Pasti banyak banget nih harusnya apa teman-teman pada malu-malu ya dokter mungkin bertanya ya. Masa segini banyak yang nanya nih Saya selain Pak tanya Bu Irfan? Oki. Pak Dwi, malah Pak Dwi yang tanya nih. Iya, Silakan Pak Dwi. menyambung pertanyaan Bu Oki itu loh dok. Saya teringat teman-teman waktu di kantor ya, ada 2 teman itu waktu itu usia ya masih 30-an ya. Sekarang kami kan rata-rata 50 nih. Tapi waktu itu di usia 30-an, itu bahkan yang satu itu rata-rata janjian sama istri nih. Yang satu nganter ke pasar, ya. Tiba-tiba istrinya masuk ke pasar, dia ngobrol kan sama orang yang juga nganter gitu kan.
Orangnya pulang, dia ikut pulang. Jadi istrinya ditinggal. Istri tinggal. Sampai rumah dia nanya ke anaknya, mama kemana? Loh, bukannya tadi sama papa? Lah enggak. Dia lupa bahwa dia ngantar itu. Nah, yang satu lagi itu juga sering banget janjian sama istrinya, jemput misalnya di mana gitu ya. Nanti bisa benar-benar beda. Istrinya nunggu di mana, dianya yang jemput kemana gitu loh. Nah, ini sering Oke. banget terjadi, bukan hanya sekali gitu. Nah, menurut Oke. kenapa ya masih di usia itu banget gitu loh. Dan case-nya lebih sering ke soal jemput, soal nganter gitu loh, janjian. Gitu. Ya, oke. Jadi memang kita untuk mendiagnosa apakah itu mengalami demensia, kita ada banyak tahapnya ya Pak Dwi ya. Pertama kita harus cari tahu dulu ya teman Pak Dwi itu apakah punya faktor-faktor komorbid lainnya ya, mungkin dia ada hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Kemudian apakah ada faktor keturunan dari keluarga yang juga mengalami kepikunan. Kemudian apakah ada kebiasaan-kebiasaan jelek seperti merokok, kurang tidur atau lagi stres, itu mesti banyak faktor yang harus itu gunanya kita anamnesis ya. Yang kedua, memang ada baiknya jika sudah mulai ada gejala-gejala ke arah demensia itu kan seperti tadi kan udah sangat mengganggu aktivitas ya, bahkan bisa sampai istri ketinggalan tuh bagaimana gitu kan ya, sampai di rumah nggak tahu istri di mana kan gitu kan, berarti kan sudah termasuk mengganggu aktivitas sehari-hari, itu sudah kita indikasikan untuk sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang namanya fungsi kognitif, fungsi daya ingat ya. Nanti ada beberapa tools yang kita tanyakan, ada beberapa tes screening yang kita ajukan, dia akan bisa mendeteksi apakah ini ke arah demensia ataukah masih mild, moderate ataupun sudah definite. Nah, nanti dari situ kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dari segi gejalanya Pak Dwi, ya bisa sampai lupa dan juga itu kan sudah termasuk lupa yang berat ya, artinya bayangin ya pergi bersama istri, kemudian istri tinggal di pasar, dia pulang sendiri, nyampe rumah dia nggak tahu istrinya kemana. Itu kan artinya sudah termasuk mengganggu aktivitas. Itu sudah bisa kita golongkan ke arah demensia. Tapi kalau untuk demensia jenis yang mana, itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau saya sarankan memang temannya Pak Dwi itu harusnya sudah bisa ya untuk melakukan pemeriksaan screening nih, untuk fungsi daya ingatnya di klinik memori nih. Gitu ya Pak Dwi. Benar-benar saya juga setuju nih kalau itu sudah agak parah ya dok ya. Masa istri bisa Iya. ketinggalan, bisa nggak tahu kalau dia ikut pulang lagi ya. Itu saya setuju banget. Kalau Masalahnya nggak hanya ketinggalan sekali masih dok, terjadinya itu itu beberapa dianya. kali gitu loh. Kalau saya khawatirnya Pak Dwi bukan istrinya ketinggalan, takutnya lupa istrinya yang mana Pak Dwi. Itu yang bahaya tuh. Atau dia berusaha Iya. melupakan istrinya gitu loh Itu Pak. dianya. Disengaja ya, jangan-jangan Mbak Oki ya. Iya benar. Aduh. Pak Dwi yang penting Pak Dwi tidak begitu ya Pak Dwi ya. Ah. Oke. Gituan enggak? Atau jangan-jangan Mbak Oki jangan-jangan ini Pak Dwi jangan-jangan ini. Enggak dok. Oh enggak ya. Oke. Oke. Nah teman-teman semua ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin yang untuk yang sudah buka kamera, oke, Pak Andre ya, silahkan Pak Andre bertanya langsung dengan dokter. Makasih Bu Eki. Dokter Etia. Ya Pak Andre. Mungkin bertanya atau sekaligus konsultasi kali ya. Boleh. Saya punya beberapa hal, 3 misalnya. Yang pertama, saya kadang heran anak saya usianya itu sekarang sekitar 22 ya, Bu Etia. Dia itu lulus psikologi cum laude. IP-nya 3,99. Asumsi saya, kalau begitu dia daya ingatnya, dia daya pikirnya, belajarnya apanya bagus. Jadi kemungkinan lupa sedikit sekali. Tapi yang sering saya alami itu dia kadang benar-benar lupa. Misalnya janjian sama saya mau kemana, terus tiba-tiba dekat waktunya saya tanya, sudah di mana? Dia bilang, apa ya Pak? Waduh, kamu kok nggak respect begitu loh. Tapi dia betul-betul lupa loh, Dokter Etia. Yang saya pahami dia betul-betul lupa. Itu yang pertama, usia yang muda. Kemudian saya juga mau tolong tanya ya dokter ya. Istri saya ini kan survivor kanker payudara stadium 3A ya. Apakah ada pengaruh obat-obat yang diminum ya
misalnya kemo, radiasi, terapi hormonal dan lain sebagainya, apakah the side effect, ya, efek samping dari obat-obat tersebut memang sangat kuat apa sangat keras ya, sehingga kami tuh kadang orang ada miskomunikasi gitu. Jadi kita ngomong apa, misalnya nanti siang begini-begini, siang lupa gitu loh. Nah, itu anak istri. Nah, sekarang saya nih, Bu Dokter Etia. Saya ini usia 60 tahun. Tapi akhir-akhir ini saya sering bercanda sama teman-teman, kita ini sudah masuk partainya PDI. Penurunan daya ingat. Kacamata ditaruh di kepala, cari setengah mati. Aduh, ini gimana ya Bu ya? Saran-saran Ibu tadi misalnya pola makan, terus pola hidup, olahraga dan lain sebagainya, kita sudah berusaha mengikuti, tapi apakah memang sesuatu yang alami atau memang tidak bisa dihindari lagi untuk PDI tersebut, penurunan daya ingat? Terima kasih Dok, mohon elaborasinya. Oke, terima kasih Pak Andre ya. Mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Kita lihat anak Pak Andre itu kan sebenarnya memiliki tingkat intelijensi yang bagus ya, IPK cum laude 3,99 gitu ya. Gangguan daya ingat biasa di usia 20-30 itu juga bisa terjadi Pak Andre. Tapi jangan khawatir ya, biasanya sangat jarang jika akibat demensia. Kebanyakan itu akibat MCI atau mild cognitive impairment. Jadi mungkin ada kemungkinan ya, biasanya itu akibat beban kerja nih, beban kerja, kemudian dia mungkin memiliki banyak rutinitas ya, pekerjaan yang mungkin yang harus dia lakukan, kemudian juga bisa jadi faktor-faktor yang lain seperti stres ya karena banyak pekerjaan, kemudian juga ada masalah-masalah yang lain, kurang tidur ya. Terkadang biasanya di usia muda itu faktor-faktor pencetusnya hal-hal yang seperti itu, bukan yang seperti kita di usia-usia tua itu berbeda ya. Jadi kalau masih lupa seperti tadi lupa janji itu masih hal yang bisa dimaklumin juga, tapi dengan catatan ya memang harus kita cegah jangan sampai berkembang lebih berat lagi. Jadi pada usia muda itu banyak sekali faktornya, bisa kena faktor-faktor makanan, faktor gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur, kemudian faktor beban pekerjaan yang banyak ya, mungkin mengerjakan pekerjaan sekaligus sekali banyak itu juga akan membuat kita terdistraksi juga, melupakan hal-hal yang lain. Kemudian juga zaman sekarang ini kan pengaruh-pengaruh medsos juga banyak sekali. Jadi gangguan daya ingat yang dialami anaknya Pak Andre ini, kalau menurut saya sih belum mengarah ke arah demensia, tetapi masih ke gangguan daya ingat yang ringan ya, yang sering terjadi pada usia-usia di 20-an. Nah, kalau dari untuk yang pertanyaan kedua ya, memang pengaruh dari kemo atau kemoterapi ya, itu zat-zat kemo itu Pak Andre ya sifatnya dia bukan hanya dia menghancurkan sel-sel kanker saja, tetapi sel-sel yang sehat juga akan terlibat. Tidak termasuk juga pasti sel-sel saraf di otak. Kita tahu di otak kita ini banyak miliaran sel-sel saraf ya. Pengaruh kemo tentunya juga bisa menyebabkan gangguan. Makanya di jenis-jenis demensia tadi yang ada payung tadi itu ada demensia jenis yang lain itu pengaruh obat-obatan, pengaruh penyakit metabolik itu juga salah satu faktor-faktor yang memicu terjadi demensia. Jadi bisa saja Pak Andre berpengaruh ya obat-obatan kemo yang dipakai oleh istri dengan gangguan daya ingat yang dialaminya. Kemudian untuk keluhan Pak Andre sendiri ya di usia 60 itu termasuk ke sebenarnya early onset demensia, gangguan daya ingat. Tapi kalau misalnya hanya sekedar lupa meletakkan kacamata, lupa mungkin hal yang lupa janji itu sebenarnya masih hal yang proses bisa merupakan akibat dari proses penuaan sih ya, proses penuaan ataupun mungkin kurang daya konsentrasi juga. Tapi kalau sudah sampai mengganggu aktivitas ya, bisa sampai yang menyebabkan perubahan perilaku, gangguan komunikasi itu sudah tergolong ke demensia. Kalau yang Bapak Andre alami menurut saya sih masih belum ke arah demensianya, tapi sudah mengarah nih, sudah bisa jadi bakal bisa menjadi ke arah demensia juga
juga kalau semakin berat ya, sehingga memang faktor-faktor yang tadi memang kayak Pak Andre bilang tidak ada hipertensi, itu sudah bagus. Mungkin di lifestyle lebih ke gaya hidupnya, ataupun Pak Andre juga saya sarankan untuk melakukan olahraga-olahraga yang sifatnya menstimulasi daya ingat, yang mengasah otak ya. Jadi juga tetap salah satu tetap aktif nih di kegiatan-kegiatan komunitas itu bagus sekali, ataupun tetap aktif di pekerjaan. Dan kalau misalnya kita punya pekerjaan yang harus kita lakukan ada banyak, itu tetap saya sarankan untuk kita kerjakan satu persatu. Jadi kita pakai skala prioritas. Terkadang juga pengaruh dari rutinitas kita ya, kurang istirahat itu akan menurunkan daya konsentrasi kita juga Pak Andre. Tetapi kalau misalnya dari gejala Pak Andre sih masih relatif ringan ya. Nanti boleh juga Pak Andre kalau mau screening juga boleh ya. Ya, Oke Mbak baik. Oki. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Andre. Oke, semoga menjawab dan dapat sesuatu ya dari sana Pak Andre. Nah, dokter sebelum masuk ke chatting, saya juga ingin bertanya nih dokter ya. Kalau tadi yang seperti Pak Andre katakan, sehubungan dengan dia lupa ya atau anaknya tadi lupa. Ini kalau hubungannya dengan unorganized, jadi orang-orang yang memang terlalu banyak pekerjaan tetapi dia tidak menaruhnya dalam agendanya atau dalam kalender di HP. Karena semua orang kan pasti bisa lupa gitu ya, Dok ya. Mungkin salah Iya. satunya sebelum kita mengatakan bahwa diri kita itu adalah ya pelupa, penurunan daya ingat, kita sendiri juga harus merubah sebuah kebiasaan yang mungkin saat ini kita tidak melakukannya ya. Jadi kalau kayak janji tuh ya taruhlah di kalender, taruhlah di apa namanya HP. Itu mungkin salah satu yang bisa membantu ya, Dok. Iya benar sekali Mbak Oki. Jadi memang kalau bagi kita yang mungkin mempunyai banyak rutinitas ya, memang salah satu tipsnya itu selalu gunakan notes atau catatan ya. Baik itu seperti misalnya kita catat di handphone atau kita pakai alarm, timer seperti itu. Jadi memang itu sangat membantu juga untuk meningkatkan daya ingat kita dan tidak sampai termissing untuk kegiatan yang penting. Jadi itu salah satu tips juga sih Mbak Oki ya. Menggunakan Iya. catatan yang hal-hal yang penting yang Iya. harus kita lakukan, rutinitas itu yang harus kita kerjakan, ada baiknya memang kita bikin dalam sebuah catatan. Seperti itu. Iya, iya. Supaya kita jangan cepat-cepat mengatakan bahwa diri kita begini karena keadaan atau karena tua gitu ya, Iya dokter benar. ya. Benar, Melakukan. iya. Apalagi mungkin zaman sekarang ya, kita cenderung melakukan satu kegiatan itu bukan cuma satu atau dua, bahkan sampai 3 sekaligus. Apalagi perempuan ya, wanita ya, sambil masak, sambil ini, sambil itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu akan memperberat kerja otak kita juga, sekaligus itu juga akan memperberat ya, apalagi sampai kurang tidur ya. Banyak sekali sih faktor untuk terjadi demensia ini, lebih cenderung ke faktor lingkungannya, ke faktor eksternalnya itu lebih besar daripada faktor genetiknya. Oke, ya dok. Maaf nih Bapak Ibu kalau ada yang bocor ya suaranya ya. Oke, sekarang udah hilang. Ini ada pertanyaan dok di chat. Nanti mungkin ini adalah 2 pertanyaan terakhir di chat. Kemudian kita beri satu kesempatan lagi ya. Habis itu mungkin kita baru sudahi ya dok ya. Ini ada pertanyaan. Boleh tolong info vitamin otak biar tidak pikun. Itu yang pertama. Kedua, kalau mau screening di mana ya dokter? Apakah screening ini bisa dilakukan online karena dokter mengingat dokter ini di Rumah Sakit Inanta Padang Sidempuan gitu ya, ataukah orangnya harus datang? Silahkan dokter. Oke, tadi mengenai makanan atau suplemen ya. Memang kalau untuk demensia, pertama saya akan jelaskan mengenai untuk demensia sendiri. Sampai saat ini itu tidak semua jenis demensia itu tidak ada obatnya. Jadi obat yang ada itu untuk memperlambat progresivitas penyakitnya, ya. Dan sehingga pada jenis-jenis demensia tertentu faktor-faktor resikonya harus kita kontrol. Untuk suplemen sendiri biasanya yang direkomendasikan itu adalah yang mengandung zat-zat antioksidan dan juga omega 3. Sebenarnya saya lebih menyarankan untuk kita pola hidup sehat jangan langsung bergantung ke obat atau vitamin ya. Banyak makanan-makanan yang di sekitar kita itu yang bagus untuk fungsi otak. Jadi misalnya nih
yang dianjurkan makanan yang baik untuk otak itu seperti biji-bijian atau kacang-kacangan, kacang almond ya, kacang-kacangan itu mengandung asam lemak omega 3 dan antioksidan yang tinggi. Kemudian juga buah-buahan ya, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, blueberry, strawberry ya, itu juga memiliki fungsi yang bagus buat otak. Termasuk juga misalnya telur. Cuma hati-hati yang memiliki kolesterol yang tinggi, saya sarankan tidak makan kuningnya, makan putihnya yang proteinnya lebih tinggi ya. Kemudian ikan salmon, bisa juga sayur-sayuran seperti brokoli. Nah, konsumsi minyak zaitun setiap hari itu juga bagus untuk meningkatkan daya ingat. Dan untuk vitamin sendiri, tadi kita tanyakan vitamin ya, biasanya memang ada beberapa penelitian seperti menggunakan vitamin yang mengandung ekstrak ginkgo biloba, boleh, yang mengandung omega 3, DHA, kemudian yang mengandung vitamin E, vitamin B3, B6, B12, vitamin D, vitamin C itu bagus buat daya ingat. Nah, kalau ditanyakan kalau merek, saya nggak sebutkan merek ya. Tapi kalau untuk vitamin E sendiri itu kita harus tahu vitamin E dan vitamin D itu termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Artinya yang bisa kalau berlebihan dia akan terdeposit. Itu sebabnya saya itu lebih menganjurkan sebenarnya yang alami daripada yang sintetik. Misalnya vitamin D. Ya sering berjemur pagi-pagi ya untuk asupan vitamin D gratis kan. Kalau vitamin D dari sinar matahari bedanya kalau dia berlebihan tuh akan terbuang dari dalam tubuh kita. Tapi kalau kita makan suplemen vitamin D itu dia kalau berlebihan itu akan terdeposit di dalam tubuh kita, tentunya tidak akan baik. Dan kita harus tahu kebutuhan vitamin D kita itu setiap hariannya sekitar 10.000 sampai 60.000 unit ya per hari kebutuhan kita. Dan untuk vitamin E sendiri itu juga sama ya, larut dalam lemak. Kalau untuk makanan yang mengandung vitamin E itu di sehari-hari kita banyak loh. Ada pepaya, ada tomat, alpukat, minyak zaitun, buah mangga, lagi buah kiwi. Itu kandungan vitamin E-nya tinggi. Akan jauh lebih baik jika kita mengambil sumber yang lebih natural dibandingkan kita makan suplemen vitamin E. Nah, kalau vitamin E sendiri di dalam tubuh kita sekitar 200 sampai 400 unit tuh kebutuhannya per hari. Jadi kalau teman-teman mungkin mau konsumsi yang sejenis yang obat vitamin ya, vitamin E itu ya harus lihat dulu sediaannya nih berapa IU ya intinya ya. Ada yang 400 itu ya satu hari sekali cukup lah seperti itu. Yang kedua tadi Screening. apa tadi Mbak Oki untuk pertanyaan yang kedua untuk screening di mana? Oh, screening. Jadi ada sebenarnya di semua rumah sakit yang memiliki dokter spesialis saraf itu bisa dilakukan screening fungsi kognitif. Jadi untuk screening sendiri itu ada yang jenis toolsnya yang singkat ya, artinya yang bisa kita lakukan dalam satu kali kunjungan seperti di poliklinik ya itu bisa, atau yang mau versi lengkapnya itu ada di klinik memori. Jadi untuk klinik memori sendiri itu ada beberapa rumah sakit yang punya ya. Setahu saya ada di Rumah Sakit PON ya di Cawang ya Jakarta Timur, kemudian di Rumah Sakit Adam Malik di Medan itu ada, di Rumah Sakit di Pak Karyadi juga ada, ya ada beberapa sih itu bisa di searching nanti ya. Itu yang untuk versi lengkap untuk screeningnya. Di Jogja juga ada. Jadi tapi di semua semua rumah sakit yang memiliki dokter spesialis saraf itu juga bisa kok dilakukan screening yang sifatnya itu lebih singkat. Itu sudah bisa kok untuk mendeteksi secara dini. Seperti itu. Jadi tinggal datang ke praktek dokter spesialis saraf ya. Seperti itu ya Mbak Oki ya. Ya, kalau kebetulan ada di Padang Sidempuan, silahkan ketemu dengan Dokter Etia Boleh. saja. Kita kenal Boleh, ya. nanti atur janji. Iya, atur janji dahulu karena memang untuk screening biasa dibutuhkan waktu bisa sampai 1 jam, Mbak Oki. Oh, cukup lama juga ya. Baik, Iya, dokter. dan untuk screening itu biasanya kita bukan hanya wawancara atau kita screening itu bukan hanya ODD-nya atau orang dengan demensia, tapi keluarganya juga kalau kita akan melakukan wawancara, Mbak Oki. Jadi ada beberapa Oh, tools yang nanti akan diisi ditanyakan ke pihak keluarga sebagai caregiver-nya. jadi kita Nah, tidak datang sendiri ya, dokter ya. iya benar. Itu Oke, bagi nice. yang ODD ya, tapi kalau masih yang kita mau screening, misalnya kita nih takut ya udah pikun atau belum ya gitu, kita masih usia muda atau gimana itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah mengarah ke demensia itu baiknya caregiver juga diajak. Yang Dan mengganggu biasanya tadi untuk ya. screening pada ODD itu ya minimal entah 6 bulan sekali atau setahun sekali, minimal 6 bulan sih biasa kita screening ulang. Baik, dokter. Nah, sebelum kita baca chat, ada yang sudah angkat tangan namanya
Pak Chandra ya, Pak Chandra Adiwijaya. Silakan Pak Chandra jika ada yang mau ditanyakan. Pak Chandra? Oke, Halo, selamat malam. sambil malam. Ini dengan siapa? Maaf, saya istrinya dari Pak Chandra, dokter. Oh, oke, silakan, silakan Ibu. Ini saya baru masuk. Saya baru masuk, dokter, jadi saya kurang paham ya, karena telat masuknya tadi. Jadi maaf, saya mau tanya nih, mama saya umurnya 71 tahun. Dia ada keluhan tuh dengan dia setiap hari tuh ngitungin duit gitu loh, dokter. Itu begitu dia lupa gitu loh makan gitu, lupa aktivitas lah gitu loh. Kalau ditanya, mama udah makan belum? Udah, kata dia gitu. Itu apakah udah termasuk demensia, dokter ya? Terus cara kita mau ceknya itu dari tahap pertama itu gimana ya, dokter? Apa ada psikisnya juga atau gimana ya? Karena dia kalau mau ajak ke dokter itu dia nggak mau gitu loh, dokter. Untuk apa, orang saya sehat kok mau dibawa ke dokter? Jadi saya bingung gitu, dokter. Caranya gimana ya biar dia tuh bisa keluar gitu. Karena saya kalau setiap kali mau ke dokter dia nggak mau gitu loh, dokter. Oke, Kalau silakan. ibu ada penyakit yang lain nggak ibunya? Ada diabetes, dokter. Tapi saya cek tuh kalau pakai itu ya, pakai jarum gitu ya, Ya, normal. yang sewaktu gitu itu enggak terlalu tinggi, dokter. Gitu. Tapi kalau yang lain Oke. saya kurang tahu, karena kalau dia setiap diajak ke dokter dia nggak mau gitu loh. Dia pikir mau ngapain kok ngabisin duit, katanya udah capek-capek cari uang, cuman ke dokter orang nggak apa-apa kok, sehat kok gitu. Iya, oke, terima kasih ya Ibu ya. Artinya memang ibunya sudah memiliki gejala ya, seperti tadi melakukan hal yang sama berulang-ulang, menghitung-hitung uang, tapi tidak jelas gitu kan ya. Kemudian juga sudah mulai sampai lupa makan ya, atau mungkin artinya aktivitas yang sehari-hari yang biasanya reguler dia kerjakan itu sudah terlupakan. Itu dari segi itu sebenarnya sudah termasuk gejala ke demensia. Tapi karena ibunya juga ada faktor resiko seperti diabetes ya, masih ada kemungkinan juga ke demensia jenis vaskular yang biasanya akibat gangguan pembuluh darah. Memang kebanyakan pasien-pasien demensia itu kebanyakan denial, menyangkal kalau dia sakit, dia merasa sehat. Dan sudah mulai ada gangguan perilaku juga. Dan kalau saya sarankan memang harusnya kita lakukan screening kognitif. Jika tidak memungkinkan, biasanya memang banyak sekali loh pasien-pasien demensia ini, pengalaman kita memang susah dibawa ke rumah sakit. Nah, kemarin tuh juga kita ada kasih tips ya, itu biasanya kita akan bujuk dulu tuh ya, ibunya sukanya kemana, misalnya sukanya diajak jalan-jalan nih ke rumah saudara atau ke mana, atau ke mall misalnya. "Ayo Mah kita jalan-jalan dulu yuk, ke sini, ke mana, kemari." Memang agak miris ya, kita seperti membohongi, tapi bisa kita ajak dulu keliling-keliling ke tempat yang dia sukai, setelah itu nanti bisa kita buat janji. Kalau saran dari saya, kalau ibunya tipikal yang tidak mau ke rumah sakit, baiknya ke praktek yang dokter ya, dokter praktek, dokter pribadi, jangan ke rumah sakit, karena kan mungkin akan dia melihat banyak orang. Biasanya orang dengan demensia itu kalau melihat sesuatu yang crowded dia juga akan tidak nyaman ya, akan menarik diri. Nah, kalau saran dari saya, jika sudah ada gangguan perilaku, kemudian gangguan memori yang signifikan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari sudah terganggu, saran dari saya memang bagusnya kita lakukan screening. Selain itu jangan lupa faktor resiko untuk demensianya, yaitu diabetesnya itu harus terkontrol. Kita tahu bahwa orang dengan diabetes itu termasuk orang yang harus minum obat seumur hidup. Walaupun kadar gula darah sudah normal, tetapi tetap harus obat gula diminum secara rutin dan jangan lupa dikontrol ya Bu ya. Jadi mungkin caranya seperti itu, bisa diajak dulu ke tempat yang dia sukai, kemudian nanti pelan-pelan kita bujuk ke praktek dokter. Nanti biasanya sih secara seperti itu agak lumayan manjur ya, pasien-pasien kita banyak kok yang berhasil kita lakukan pemeriksaan, apalagi ibunya juga masih komunikasi, saya lihat masih bagus ya, masih nyambung juga gitu. Mungkin seperti itu tipsnya ya Ibu ya. Kalau ke dokternya kemana ya? Maksudnya dibawanya kemana ya? Maksudnya ke klinik memori gitu, dok?
Apa Untuk awal saya sarankan sih ke praktek dokter spesialis saraf yang terdekat dulu ya. Nanti kan biasanya itu akan dilakukan screening bedside ya, screening yang dengan menggunakan tools yang lebih singkat. Artinya jadi pemeriksaannya tidak yang kalau di klinik memori itu kan nanti bisa berjam-jam ya. Nah, untuk awal-awal tidak masalah, kita bawa dulu ke praktek, kita lakukan screening yang singkat dulu, nanti kita pantau juga kondisi-kondisi medis yang lainnya. Jika memungkinkan bisa dibawa ke klinik memori. Ibunya domisilinya di mana ya? Di Telugong, Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Telugong. Kalau saya di Jakarta itu ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional itu lengkap ya, ada klinik memori sih. Kalau memang memungkinkan dibawa ke situ boleh juga Bu, ada dokter spesialis sarafnya yang konsultan neurobehavior di situ lengkap sih. Kalau bisa ya. Di mana ya? Di Rumah Sakit PON di Cawang, Jakarta Timur itu punya klinik memori dan ada dokter spesialis sarafnya konsultan neurobehavior yang khusus untuk demensia ini. Itu bisa juga. Di RSPI juga ada dokter Eti. Dokter Sarah ya ini ya? RSPI. Dokter Sarah ya ini ya? SPI Suganti Sarong. Iya, SPI juga ada. SPI Pertamina ya dokter ya? RSPI Sulianti juga ada. Udah banyak sih sekarang ya. Makasih ya dokter. Selamat malam. Selamat malam Sudah juga menjawab Ibu. ya Ibu Chandra. Nah, kita masuk ke chat dulu ya. Ada pertanyaan lagi. Selamat malam dokter, mohon izin mau tanya cara pencegahan pada usia muda agar tidak terjadi terus-terusan. Gimana? Ini pertanyaan dari Tipsnya ya pencegahan. Ini tadi sebenarnya banyak juga yang nanya ke saya ini melalui WA. Saya bilang nanti kita ketemu di Zoom. Oke, jadi yang pertama ya di usia muda ya. Jadi mewakili kaula muda nih sepertinya. Yang pertama ya, saya yang simpel dulu ya. Yang pertama dari pola makan ya. Pola makan ya. Ya, banyak makan makanan yang sehat tentunya. Hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet, junk food, ya hindari merokok, ya biasanya laki-laki perempuan sekarang sudah banyak yang merokok, ya hindari merokok. Kemudian olahraga yang rutin seperti saya bilang tadi tuh tidak mesti olahraganya 2 jam, 5 jam tidak mesti. Sempatnya 15 menit dok atau sempatnya 1 jam setiap hari itu lebih bagus reguler ya, tapi setiap hari daripada nanti kita berolahraga 2 jam tapi seminggu sekali itu tidak baik ya. Yang kedua itu merokok tadi sudah harus kita hindari. Tidur, kebanyakan kita nih kurang tidur ya. Kita perlu tahu kebutuhan tidur kita itu di orang dewasa sekitar 7-8 jam setiap malam. Artinya apa? Tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam. Jadi orang yang gangguan tidur, kurang tidur itu cenderung akan mengalami gangguan memori, gangguan konsentrasi, emosi. Jadi tetap harus kita usahakan tidurnya cukup. Untuk makanan sendiri yang seperti saya sampaikan tadi, bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran ya, yang ada di sekitar kita aja, yang gampang dicari, yang kaya akan omega 3, antioksidan, perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayur kayak brokoli, minyak zaitun, konsumsi minyak zaitun setiap hari, itu bagus juga ya. Buah-buahan seperti jeruk, pepaya, tomat, kiwi, stroberi, itu yang gampang kita dapat, itu bisa dikonsumsi juga. Kemudian biasakan untuk melakukan aktivitas itu satu persatu. Jadi kita mempunyai to-do list, artinya mana yang harus kita dahulukan. Kita pakai skala prioritas ya, jangan mengerjakan kerjaan sekaligus semuanya tapi tidak beres. Lebih bagus satu-satu, selesai satu-satu. Jadi juga dan kerjaannya lebih lancar. Selain itu juga hindari stres ya, berpikir positif. Kadang-kadang dampak-dampak zaman sekarang ya, dampak medsos itu juga sangat berpengaruh besar sekali. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ya fenomenanya saya lihat ya, itu bahkan sudah medsos ini juga mempengaruhi. Jadi banyak anak-anak muda itu zaman sekarang sudah mengkonsumsi antipsikotik ya, gangguan cemas, obat-obat tidur ya. Itu banyak yang konsul ke kita tuh dengan masih umur 20-an tapi sudah terbiasa mengkonsumsi antipsikotik. Mungkin ya dampak realita hidup ya sekarang media sosial itu mempengaruhi. Kadang-kadang kita hanya melihat ya kalau di media sosial tuh kan cenderung yang baik-baik ya seperti itu. Kadang kita juga
membuat kita, apalagi anak-anak muda yang kadang tidak bisa menyaring dengan baik, itu menganggap kok saya begini itu begitu gitu ya, membanding-bandingkan itu juga tidak bagus, itu untuk kesehatan mental kita juga tidak bagus ya. Artinya selalu berpikir positif, kemudian selalu punya me time ya. Sesibuk apapun kita, usahakan kita selalu punya waktu untuk diri kita sendiri ya, baik melakukan hobi yang kita sukai, kemudian juga bisa healing ya. Healing tuh nggak harus pergi jauh-jauh ya kan Pak ya. Kemana yang kita suka itu, melakukan hobi itu juga nggak harus yang traveling, nggak harus ya di rumah, apa yang kita sukai, berkebun lakukan gitu ya. Tapi mungkin anak-anak muda zaman sekarang hobinya nonton ya, nonton atau nonton drakor seperti itu. Kadang-kadang itu yang membuat perubahan-perubahan yang signifikan ya di daya ingat, kemudian di gangguan di psikologis kita. Nah, yang seperti saya bilang tadi, healing itu punya me time itu bisa dengan terapi relaksasi, melakukan meditasi, yoga, melakukan ibadah, memperbanyak ibadah itu juga bisa ya. Nah, jadi dan tentunya yang paling utama adalah pola hidup sehat. Itu yang harus kita lakukan untuk terutama pada usia-usia muda, apalagi yang memiliki riwayat keluarga dengan kepikunan, dengan demensia, itu harus lebih hati-hati. Dan jangan lupa untuk mengkontrol juga faktor-faktor resiko lainnya, misalnya hipertensi, ya, diabetes. Itu pola makan kita, usahakan yang rendah garam ataupun gula ya. Nah, seperti itu sih ya Mbak Oki. Iya, terima kasih dokter. Jadi kalau saya mendengarkan kembali lagi ya tadi ke cara hidup sehat. Di sini juga kebetulan ada pertanyaan bagaimana caranya kalau ada orang umur 20 tahun tetapi sering lupa ya. Jadi saya rasa itu sudah menjawab apa yang dokter katakan barusan bahwa kita harus pikirin makan, pikirin tidur, olahraga, Iya, mengurangi stres, benar. punya me time, Dan jangan lupa meditasi juga Mbak Oki, ya. yang Mbak Oki bilang tadi itu ya, kita kalau memang sering lupa, ya jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali, membuat catatan kecil, ya, Iya, yang selalu kita bawa kemana-mana, hal-hal yang kira-kira yang harus yang penting untuk kita ingat, dicatat aja. Jadi sering-sering dibaca, dilihat, atau kita bisa bikin memo-memo, kita letakin di mana, di tempat-tempat yang bisa kita jangkau setiap hari, itu juga bagus ya untuk mereminding kita. Seperti itu ya, ya. dan intinya multitasking sendiri memang jelek ya dokter ya. Multitasking katanya banyak Iya, membuat otak kita jadinya juga kurang baik nanti di kemudian hari. Begitu ya dokter ya. iya benar sekali. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian acara pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini membantu. Dan acara Live Talk with Oki itu kita akan adakan setiap 2 minggu sekali. Kita akan bicara, ngobrol dengan dokter ya. Nanti kita akan 2 minggu kemudian kita akan bicara tentang ortopedi ya. Jadi jika teman-teman suka dengan acara kesehatan, karena bagi saya kesehatan itu bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa ya. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan kita sejak muda? Kebetulan saya juga ada di kesehatan holistik nih dok. Jadi ada Oh, meditasi, ya, kemudian ada bagaimana kita supaya banyak senyum sehingga kita juga mengurangi stres ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu suka dengan acara seperti ini, di kolom chat saya sudah berikan nomor kontak ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi. Di sini ada nomor kontaknya, nomor kontak Pak Dwi, yang mana nanti Bapak Ibu mungkin bisa dimasukkan ke sebuah WA group. Dulu saya mengajar di Indonesia Belajar secara rutin. Saat ini masih ada WA grupnya di Indonesia Belajar. Dan kemudian khusus untuk hari Jumat ini, biasanya saya akan adakan tiap 2 minggu sekali ya, tapi untuk hari Jumat ini saya juga mengadakan acara yaitu tentang coaching. Bagaimana kita bisa memberdayakan diri sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi pada diri saya dan diri kita masing-masing. Dan pengalaman saya sebagai seorang coach adalah banyak di antara kita itu mengerti tentang orang lain, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengerti tentang dirinya. Dia punya banyak masalah, tetapi dia tidak dapat memetakan satu demi satu masalahnya, ruwet gitu kayaknya. Ini itu ya segala macam sehingga rasanya, aduh, nggak ada solusi. Tetapi ketika kita punya waktu untuk diri sendiri, tadi dokter katakan me time ya, dan kita juga lebih tenang, tidak buru-buru, ternyata benang itu dapat diurai satu demi satu. Nah, ini akan kita
sharingkan ya di hari Jumat besok di jam yang sama. Jika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa tadi kontaknya dengan Pak Dwi. Nah, dokter, eh, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sampai pada malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight ya pada malam hari ini. Kita lebih mengerti juga tentang demensia ya. Dan kita juga udah tahu cara-cara pencegahannya nih dokter ya. Ada kalimat terakhir mungkin penutup untuk kita semua pada malam hari ini dokter. Oke, ya Mbak Oki, saya ingin mengutip beberapa kalimat yang menarik ini adalah dari caregiver kami di ALZI. Ya, jadi yang pertama adalah kenali gejala demensia sejak dini, ya. Jangan anggap remeh kepikunan yang terjadi pada kedua orang tua kita, karena mengetahui lebih awal bisa meringankan beban keluarga. Dan perjalanan merawat orang dengan demensia itu membutuhkan dan sangat menguras emosi, waktu, uang, dan juga semuanya. Untuk itu mencegah lebih baik, mengurangi resikonya akan jauh lebih baik. Ya, semangat sehat buat kita semua, bahagia di hari tua untuk orang tua kita dan untuk kita semua. Jangan maklum dengan pikun ya. Terima kasih Mbak Oki. Terima Terima kasih, kasih dokter. Ibu. Dan Sama-sama. tadi ada komunitasnya ya. Boleh diulangi lagi dokter komunitasnya? Ya, jadi kita dari Yayasan Alzheimer Indonesia atau yang dikenal dengan ALZI Indonesia. Dan ALZI Indonesia ini memiliki beberapa koordinator wilayah yang tersebar di Indonesia baik maupun di luar negeri. Jadi ada sekitar 24 koordinator wilayah Mbak Oki, 18 di Indonesia dan ada 6 di luar negeri. Termasuk di San Francisco, kita ada di Jerman, di Doha, di Belanda ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh mengenai demensia Alzheimer ini, kita juga punya kontak untuk ALZI-nya namanya Narazi. Itu juga bisa konseling online, secara online. Jadi nanti bisa lihat di website kita di ALZI Indonesia. Seperti itu ya Mbak Nah, Oki. mungkin Pak Ilham ya boleh tulis di kolom chat tadi informasinya mengenai websitenya. Dan kemudian Dokter Etia punya sosial media mungkin? Ya, untuk ALZI sendiri nanti boleh juga ya di-invite Instagram ALZI Medan, namanya ALZI Medan. Kalau saya Instagramnya ALZI Etia Medan. Kayak. Saya udah Oh, invite juga tuh Instagramnya Mbak Oki tuh. oh ya. Oke, terima kasih. Dan saya sendiri dengan Idayanti Sudiro. Oh ya, saya tadi belum memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya memang Oki, acaranya pun Live Talk with Oki, tetapi nama sebetulnya nama eh, yang benarnya nih kayak di sertifikat, kayak di sekolah ya, Idayanti Sudiro Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mau follow Instagram saya, YouTube saya, oh ya nanti akan ada di YouTube nih rekaman hari ini ya, Dokter Etia. Silahkan follow Idayanti Sudiro. Oke, sekali lagi terima kasih Bu, Dokter saya Etia. juga boleh Bapak bicara Ibu sedikit, Bu semua. Oki? Oh iya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Oki sama Dokter Etia dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dan Bu Oki akan mengadakan talk show rutin terutama mengenai kesehatan itu sekitar 2 minggu sekali. Nah, ada usulan membahas topik ortopedi karena ini banyak kasus itu orang-orang misalnya jatuh, tulangnya patah atau kesleo, syarafnya kejepit, itu perginya bukan ke dokter tapi ke tukang pijit, ke tukang urut gitu loh. Nah, akibatnya yang terjadi itu macam-macam. Nah, ini banyak ketidakpahaman. Nah, itu kami pikir topik yang sangat baik untuk kita pahami seperti halnya topik hari ini sangat menarik. Sekali lagi terima kasih Dr. Etia. Nanti flyer akan kami siapkan, akan kami distribusikan kembali seperti yang kemarin ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sama-sama. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Tetap Dokter sehat Eki, dan Dokter Etia, terima kasih ya dok ya. Dokter Sarah, apa kabar Dok Sarah? Alhamdulillah Tadi baik. Ini dengar karena suara Dokter ini Sarah nih. rekomendasinya Dokter Sarah ada Dokter Etia. Iya saya gitu, kedengaran suara Dokter Sarah saya langsung, Dokter Sarah ada toh. Iya dari tadi. Oh iya. Jadi pendengar dok. Oh gitu. Waduh. Iya. Sudah terima ahlinya kasih nih nih biasanya. dokter-dokter yang sudah hadir juga ya. Mudah-mudahan bisa diundang sharing juga di sini ya dok. Next time, for next time, terima kasih. Bu Oki.
Ya. Terima kasih Dokter Sarah. Saya izin live dulu ya. Oke, Ya, terima kasih Dokter Etia. Kalian Assalamualaikum. semuanya ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat terima kasih, terima kasih. Selamat malam. malam.